Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, inilah teknologi. Karena memang teknologi gratis itu dibatasi juga dengan gratis juga. Lumayan 1 jam gratis ya. Artinya sinyalnya yang gratis, alatnya tetap kita harus beli. Harus kita adakan. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih. Berita seperti itu sering tidak dipercayai. Kejadian 17 ayat 17, Kejadian 18 ayat 12, orang meminta tanda. Kejadian 15 ayat 8, Hakim-Hakim 13 ayat 8. Nama anak ditentukan Allah, seperti Ismail. Jadi nama anak itu sudah ditentukan Allah, seperti Ismail ya. Kejadian 16 ayat 11. Dan nama Ishak, Kejadian 17 sampai 19. Jadi nama Ismail dan nama Ishak itu ditentukan oleh Allah. Dan Immanuel, Yesaya 7 ayat 14. Kejadian luar biasa selama mengandung, Kejadian 25 ayat 22, waktu kelahiran Kejadian 25 ayat 25, atau di masa muda, Kejadian 21 ayat 9 sampai 21, kemudian Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kemudian 1 Samuel 3, ya. Bab 3. Yang penting untuk kehidupan kelak. Jadi nama-nama itu penting. Maka kita sebagai orang Kristiani itu diberikan nama baptis. Tujuannya adalah sebagai riwayat atau tanda-tanda kehidupan kita kelak. Ya. Jadi kan tidak mungkin ada yang memberi nama anaknya setan, adakah? Kalau setan yang itu, atau misalnya iblis begitu. Ya kan? Kan tidak mungkin. Mohon maaf misalnya, nama anaknya dikasih setan begitu kan? Karena waktu itu bapaknya terkejut, lalu orang semua nulis nama anaknya setan kan begitu. Lalu dibaptis. Ya kan, dibaptis Fransiskus setan, kan tidak mungkin. Digantilah nama tuh, kan begitu. Ya kan? Namanya bagus Fransiskus S saja. Ya kan bisa jadi kan dulu belum Katolik, ketika dia udah Katolik atau dia sudah Kristen, aduh, kok nama anaknya setan misalnya. Ya kan, nama-nama itu ya menjadi berkat karena nama-nama itu dipilih Allah tujuannya untuk kehidupan kelak. Ya. Jadi nama-nama itu dipilih untuk kehidupan kelak. Sering anak yang memainkan peranan untuk Israel atau bangsa-bangsa lain tertimpa bahaya dan diselamatkan atas cara yang ajaib. Misalnya Ismail. Kejadian 21 ayat 16 sampai 19. Dia kan diselamatkan secara ajaib. Mamanya sudah biarkan dia ya. Hagar itu sudah biarkan anaknya. Ya, dia mau nangis minum air. Bayangkan kalau anak tidak minum air, dibiarkanlah anak itu. Airnya dia mekik-mekik. Mamanya itu udah jauh, 1 kilo dari dia. Si Ismail tuh mekik-mekik, nangis-nangis kan. Akhirnya malaikat mendengarkan suara Ismail dan menyelamatkan dia secara ajaib. Ya kan? Nah itu. Mengapa? Sebenarnya kalau kita baca dengan seksama, Hagar itu yang ingin membunuh anaknya secara perlahan-lahan dengan tidak memberikan air. Bayangkan, di padang gurun tidak ada air. Ya, orang tidak minum air itu bisa mati kehausan. Dehidrasi dia. Paling mampu orang tidak bisa minum itu kata penelitian 3 hari. Itu kalau daerah lembab. Kalau daerah seperti padang gurun, ya beberapa jam dia bisa mati karena kehabisan air. Ya. Jadi itu diselamatkan secara ajaib. Ya. Nah, kemudian ya Ishak juga diselamatkan secara ajaib. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Bagaimana diselamatkan tidak secara ajaib? Ketika Abraham hampir menghujam atau ya, kan dia kan harus mempersembahkan itu sama seperti cara-cara menyembelih binatang kan? Jadi Abraham ingin menghujam leher Ishak, ya. Apa yang terjadi? Ya. Tiba-tiba ada suara, ya kan? Dan akhirnya ya Abraham itu ya atau Ishak itu diselamatkan secara ajaib. Tidak menjadi kurban persembahan tetapi digantikan dengan seekor domba yang ya tanduknya menyangkut di semak belukar. Nah, itu kan sebenarnya kehendak Allah. Ingat, kata malaikat yang mendengarkan itu sebenarnya itu adalah kehendak Allah. Karena malaikat melaksanakan kehendak Allah. Jadi malaikat itu hanya melaksanakan kehendak Allah.
Sedangkan iblis itu melaksanakan kehendak pribadinya. Nah, itu harus dipahami ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih. Malaikat itu melaksanakan kehendak Allah, maka kerja-kerja Allah lah yang dilaksanakan oleh malaikat, bukan kerja-kerja malaikat. Maka yang bisa memasukkan manusia baik ke surga dan neraka itu hanya Allah. Kehendak Allah. Tidak ada iblis berkuasa atas neraka. Banyak konsepsi yang salah itu. Iblis itu dimasukkan ke neraka untuk dihukum oleh kelakuannya sendiri karena melawan kehendak Allah. Begitu juga untuk manusia-manusia yang melawan kehendak Allah. Nah, kalau kita melawan kehendak Allah, kita disebut berdosa. Tetapi kalau kita melawan kehendak Allah dan tidak bertobat, kita akan mati. Ya, mati itu artinya tidak akan berjumpa dengan Allah selama-lamanya. Nah, itu. Maka dipahami itu sebagai bentuk keselamatan yang ajaib. Begitu juga dengan kita. Kita mendapat baptisan itu karena sesuatu yang ajaib. Maka ada lagu. Ajaiblah Tuhan, ku sungguh heran. Kan begitu ya. Itu lagunya tuh kalau kita refleksikan, renungkan, putar malam-malam itu sangat luar biasa. Nikita masih kecil suaranya ya. Nah, itu sering saya putar dulu. Ya, mengapa? Karena itu mengherankan. Sesuatu yang ajaib itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Allah. Tetapi ada juga manusia ajaib katanya. Yaitu manusia yang melakukan sesuatu di luar kenormalan. Manusia tidak normal. Tapi tidak normal tidak dibilang gila. Misalnya orang tidak bisa terbang, dia bisa terbang. Nah, itu ajaib kan? Tapi yang dimaksud ajaib itu adalah keselamatan dari Allah. Ya. Begitu juga dengan Yusuf, Kejadian 37 ayat 18 sampai 36. Bagaimana Yusuf itu diselamatkan oleh Allah? Dia kok dimasukkan ke dalam sumur yang dalamnya ya kurang lebih 8 sampai 9 meter ya. Tiba-tiba ada orang pedagang ya kan datang ya. Pedagang itu dari keturunan Ismail ya. Keturunan Ismail tuh mau pergi ke Mesir. Dia dengar teriak-teriak, kok mirip suaranya kan. Suaranya seperti mirip-mirip nih. Oh, ada yang minta tolong katanya. Oh, rupanya ada orang Yahudi di situ. Dulu tidak disebut orang Yahudi, orang Ibrani kan. Dia lihat di situ. Oh, katanya. Ditariklah, ya kan? Ditarik lalu dijual lah dia di sana kan gitu. Nah, lalu sampai di sana rupanya Yusuf adalah keajaiban bagi bangsa Israel. Dia mempersiapkan ya tempat untuk keselamatan bangsa Israel supaya tidak mati kelaparan di tanahnya. Ya. Begitu juga dengan Musa. Keluaran bab 2 ayat 2 sampai 10. Musa ini kan ajaib. Pada zaman itu Firaun akan membunuh anak laki-laki yang lahir pada bangsa Ibrani. Ya kan? Karena tidak teganya mamanya, akhirnya ya kakaknya Maryam disuruh menghanyutkan adiknya Musa itu. Musa itu kan yang ditarik dari air artinya. Lalu ada putri Firaun bermain-main di telaga, melihat seorang ya di sungai lah ya, melihat loh itu anak Ibrani itu. Akhirnya ya ditariklah oleh pengawal-pengawalnya. Lalu karena tergeraklah hati putri Firaun itu, diangkatlah dia, tapi siapa yang menyapinya atau menyusuinya? Lalulah datang seorang anak, itu kakaknya. Ya, Maryam bilang, oh nanti ada ibu Ibrani yang menyusunya. Yang menyusunya itu adalah mamanya sendiri. Ya kan? Kalau Harun dan Maryam itu kan kakaknya Musa. Ya. Lalu Musa secara ajaib diselamatkan Allah. Tidak jadi dibunuh oleh Firaun. Karena apa? Firaun kan tidak tega juga. Anak angkatnya ini kan seharusnya dibunuh. Tapi ya Musa diselamatkan, ditarik dari air. Ya, lalu sebenarnya Musa ya karena dia membunuh salah satu orang Mesir. Karena apa? Karena bangsanya sendiri juga. Ya. Akhirnya dia harus ya melarikan diri ke padang gurun. Ya, menjadi ya menantu Yitro ya. Nah, setelah lama mengembalakan kambing domba Yitro,
Tiba-tiba dia melihat semak belukar tidak terbakar. Tuhan Allah berupa api, ya, menyala-nyala. Dan dia diperintahkan untuk membuka kasutnya. Karena itu adalah kudus bagi Allah. Nah, sesuatu yang ajaib itu berasal dari Allah. Tetapi sesuatu yang ajaib yang berasal dari si jahat, berasal dari iblis, itu bukan ajaib. Itu malapetaka. Misalnya orang bisa makan orang, nah itu sesuatu yang bukan dari Allah. Atau misalnya orang bisa, ya, bergigi taring, ngisap darah orang, ya kan? Itu bukan dari Allah. Itu adalah suatu kejahatan yang, ya, berasal dari hawa nafsu manusia. Nah, semua cerita itu bukan merupakan sejarah dalam arti modern, meskipun orangnya adalah tokoh-tokoh sejarah. Nah, itu kan tak bisa dianggap sejarah modern, tetapi orangnya adalah tokoh-tokoh sejarah. Cerita-cerita serupa masuk jenis kesusastraan hero sage. Sage itu pahlawan, ya. Seperti yang terjadi pada Simpson, namanya yang berarti yang ajaib. Nama Simpson itu kan artinya yang ajaib. Ya. Bukan Samson, Simpson. Ya kan? Jadi Simpson itu artinya yang ajaib. Nah, ada yang nama Simpson di sini? Tidak ada, ya. Kalau ketua lingkungan kami ada namanya Simpson. Itu artinya yang ajaib, ya. Dan menyatakan perbuatannya yang ajaib di kemudian hari. Yang ajaib dan menyatakan, ya, pekerjaannya yang ajaib di kemudian hari. Ya, dia ajaib. Karena kekuatannya itu, ya, bukan melebihi, di atas manusia biasa. Cerita pemberian nama itu bermaksud menyatakan bahwa segala perbuatan Simpson harus dilekatkan kepada Allah. Jadi itu. Jadi pemberian nama kita harus dilekatkan pada Allah. Kalau kita terlepas dari Allah, kita menjadi manusia yang terkutuk. Jadi mudah sebenarnya, ya. Apakah manusia yang melepaskan diri Allah itu tidak berhasil di muka bumi ini? Ya kan? Itu berbeda cara pandangnya. Berkatnya dia terima, lalu dia tidak lagi menjadi, ya, pengikut Kristus. Itu dia menyia-nyiakan itu. Apakah di dunia ini dia tidak bisa berhasil? Bisa. Karena di dunia ini tidak melihat itu. Dunia itu kan hanya melihat keberhasilan orang dari materi, keberhasilan orang dari kesuksesan, kekuasaan. Ya kan? Bukan dari rohani, kan tidak bisa diukur rohaninya. Ya. Rohani itu hanya bisa diukur oleh Tuhan Allah. Kedalaman rohani itu. Karena kedalaman rohani itu, ya, itulah yang dipertanggungjawabkan nanti. Bukan sesuatu yang materi. Kita bisa membuat gereja yang mewah, yang hebat, tetapi kalau itu didasarkan atas keinginan untuk kekuasaan, dia akan musnah juga. Ya, kata musnah itu artinya dia bisa menjadi tak ada pengikutnya. Nah, jadi iman kepercayaan itu dimunculkan karena keajaiban Allah. Cerita pemberian nama itu bermaksud menyatakan bahwa segala perbuatan harus dilekatkan kepada Allah. Semua cerita itu tidak dimaksudkan bahwa kejadian di masa muda itu telah berlangsung demikian. Melainkan bermaksud melukiskan bahwa seluruh kehidupan telah dimasukkan Allah untuk melaksanakan rencananya, kehendaknya. Rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Nyahlah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi kalau pikiran-pikiran manusia itu adalah berasal dari hawa nafsu manusia, bukan dari rancangan Allah. Ya. Contohnya, sudah beristri lalu mau kawin lagi. Ini orang Kristen, ya. Nah, itu bukan dari rancangan Tuhan Allah, itu dari rancangan pribadi kita. Ya kan? Dulu waktu belum punya istri, wah, cinta, I love you, I love you. Sekali udah diberkati di gereja, menerima sakramen perkawinan, lalu selingkuh. Wah, itu bukan. Itu rancanganmu, itu rancangan si jahat, gitu. Wah. Mudah aja. Jangan mau mengatakan, lah istri saya dapet, istri saya cerewet, istri saya ini, istri saya. Ya, istri menjadi kutukan bagi Anda ketika Anda tidak mau melaksanakan kehendak Allah. Gitu. Jadi mudah saja jawabnya, gitu, Pak.
Ya kan? Cinta itu kan melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Kalau kita selingkuh, ya tidak setia, tidak cinta dong. Tidak tanggung jawab, ya tidak cinta. Masa kita jadi suami tidak kerja, ya kan? Malah nampar istrinya, minta kopi, minta makan, ya kan? Udah itu melasah istri, ya mana lah bisa itu dibilang cinta. Dulu cinta, makan tuh cinta, berak lope-lope kan? Kata kawan saya dulu gitu. Jadi mudah saya menilai kita itu. Tapi kan kita banyak lah, ya kan? Mau berteori. Ya. Jadi teorinya itu jelas, tetapi kita yang membengkokkan teorinya itu. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih sadari itu, ya. Sadari itu. Sama seperti Simpson tadi itu. Dia kan harus setia kepada Allah, lalu dia cinta kepada Delila. Bukan Tuhan Allah melarang dia untuk cinta kepada Delila, tapi Delila itu merusak hubungan Simpson dengan Allah. Sama seperti Bapak sudah dianugerahi seorang istri, terima sakramen perkawinan, datang perempuan lebih cantik atau laki-laki lebih ganteng. Ya kan, lebih pengertian, lebih sayang katanya. Wah, lebih memahami, lebih bersekolah, lebih modis. Wah, gayanya bagaimana? Itu enggak ada urusan. Ya. Berkat yang Bapak terima adalah istri yang pertama itu. Ya kan? Menerima sakramen perkawinan, tetapi yang kedua, ketiga, keempat itu bukan berkat, kutukan bagi kita. Ya. Jadi mudah saja sebenarnya. Tetapi kalau kita sudah tersesat di lembah kesesatan, seperti lembah yang sangat dipilih oleh Lot. Lot kan terserahlah kata Abraham, kau mau milih kiri ke kanan, terserah. Abraham tuh saking baiknya dengan Lot. Di sana tuh di lembah Yordan tuh bagus tuh, subur-subur. Ya silakanlah kau ke sana daripada kita bertengkar berkelahi. Ya kan, mau kiri kanan itu diberkati Allah kok Abraham. Abraham mau ke kiri diberkati Allah. Abraham mau ke kanan. Tetapi Lot merasa lihat di sana tuh, wah itu lebih diberkati katanya. Pergilah ke sana. Tidak tahu di sana lebih parah. Ya. Tetapi tetaplah Abraham yang diberkati Allah itu, ya, memohon rahmat Allah untuk penyelamatan Lot, karena Lot diberkati oleh Allah karena Abraham diberkati oleh Allah. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, makanya ketika orang tua kita itu sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita anak-anaknya mendapat berkat dari bapak ibu kita yang sudah dibaptis. Begitu. Makanya kita dibaptis supaya berkat itu untuk kehidupan kita sekarang dan kelak. Makanya kita menjadi pengikut Kristus, walaupun kita nanti tersesat seperti anak yang hilang. Nah, semua cerita itu tidak dimaksudkan bahwa kejadian di masa muda itu telah berlangsung demikian, melainkan bermaksud melukiskan bahwa seluruh kehidupan telah dimaksudkan Allah untuk melaksanakan rencananya. Jadi kalau kita tidak melakukan rencana Allah, berarti kita melawan kehendak Allah, kita berdosa. Ya. Keyakinan iman yang diberitakan dengan lukisan cerita-cerita serupa boleh diterangkan dengan perkataan Nabi Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah ini nih. Ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. Jadi ini mau menggambarkan bahwa proses baptisan kita itu adalah kekudusan bagi kita. Jadi makanya sebagai seorang Katolik, sebagai seorang Kristen itu kita harus diberkati perkawinan kita. Ya. Jadi ya. Itu maksudnya tandanya. Jadi dalam cerita-cerita populer itu dipuji Allah yang setia, yang maha rahim, Allah yang memilih orangnya untuk maksudnya yang mulia. Menjadi bapa-bapa perjanjian, menjadi pembebas dari tangan musuh, menjadi pemberita sabdanya yang mengandung keselamatan. Di bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu materi kita hari ini. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya.